Selamat pagi dan salam sejahtera untuk ibu-ibu semua. Selamat datang di mata kuliah Tren Isu Maternal dan Neonatal kembali, masih dalam pembelajaran daring. Nah, saya harap ibu-ibu semua di rumah dalam keadaan sehat, walafiat, tidak ada yang sakit, dan dijauhkan dari penyakit. Amin. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang kehamilan gemly ataupun kehamilan multiple ataupun kehamilan ganda. Jadi siap-siap untuk nonton videonya dari awal sampai akhir. Check it out. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang kehamilan ganda ataupun kehamilan multiple ataupun kehamilan gemly. Yang saya percaya ibu-ibu semua pada waktu kuliah 3 dulu sudah belajar tentang kehamilan ganda ini. Nah, kehamilan ganda ataupun kehamilan multiple kita tahu adalah kehamilan yang abnormal ataupun kehamilan yang patologis. Kehamilan kembar ataupun kehamilan gemly adalah kehamilan dengan jumlah ataupun kuantitas daripada janin itu 2 ataupun lebih. Lalu kemudian ada beberapa faktor predisposisi ataupun faktor penyebab kehamilan ganda ataupun kehamilan gemly ini. Nah, yang pertama itu adalah faktor genetik ataupun faktor keturunan. Nah, untuk faktor genetik, kebetulan kan dalam kehamilan ganda itu ada 2 tipe kehamilan ganda, ada yang identik dan non-identik. Nah, jadi untuk faktor keturunan, biasanya untuk yang non-identik ataupun kehamilan ganda yang non-identik itu diturunkan dari ibu. Nah, apabila si ibu memiliki orang tua, ibu ataupun nenek yang kembar ataupun yang memiliki kehamilan multiple, maka berkemungkinan sekali untuk si ibu juga mengalami kehamilan ganda ataupun multiple. Nah, itu dia faktor predisposisi dari faktor keturunan. Lalu kemudian yang kedua adalah faktor etnis. Nah, ada beberapa etnis tertentu yang memiliki peluang yang lebih besar terhadap kehamilan ganda ataupun gemly ini. Contohnya adalah untuk negara Afrika. Nah, untuk etnis Afrika memiliki kesempatan ataupun peluang untuk mendapatkan kehamilan kembar identik itu lebih besar dibandingkan dengan daerah Asia. Contohnya adalah negara Jepang. Jadi itu untuk contoh faktor predisposisi pada etnis ataupun bangsa-bangsa tertentu. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah faktor usia. Nah, semakin tua usia ibu, semakin tua ibu hamil, maka berkemungkinan sekali untuk ibu mengalami yang namanya kehamilan gemly. Kenapa seperti itu? Karena semakin tua usia seorang wanita, maka kondisi daripada ovulasinya itu akan semakin lebih cepat untuk mengalami yang namanya pengeluaran ataupun mengalami yang namanya ekspulsi. Itulah dia faktor penyebab dari faktor usia. Lalu kemudian adalah faktor paritas. Paritas sangat mempengaruhi untuk terjadinya kehamilan gemly ataupun ganda. Apalagi kalau riwayat persalinan sebelumnya telah mengalami hamil kembar, maka berkemungkinan sekali untuk kehamilan berikutnya itu terjadi kehamilan kembar juga. Nah, itu faktor predisposisi yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah IVF ataupun in vitro fertilization. Kan kita tahu ya, sebelumnya kita udah belajar tentang bayi tabung ataupun in vitro fertilization. Nah, jadi in vitro fertilization ini sangat besar sekali peluangnya untuk terjadi kehamilan ganda. Karena kenapa? Kan saya udah jelasin waktu itu bahwa in vitro fertilization ini dengan cara mengambil sampel ovum dan juga sperma dan dipersatukan dalam satu tabung, lalu kemudian dipertemukan dan disatukan kembali untuk masuk ke dalam uterus. Nah, jadi ya kalau misalnya dalam pengambilan sel ovum itu didapati bahwa ovum itu ada beberapa yang viable ataupun ada beberapa yang sangat baik untuk dibuahi, maka bisa saja dilakukan atas kesepakatan bersama antara dokter dengan si pasien untuk ditanamkan saja beberapa zigot ataupun beberapa ovum yang telah dipertemukan dengan sperma di dalam tabung tadi. Nah, jadi itulah dia yang menjadi faktor predisposisi daripada terjadinya kehamilan ganda ataupun kehamilan kembar ataupun kehamilan multiple. Lalu kemudian ibu-ibu ada seorang peneliti yang bernama Helen. Nah, jadi Helen ini mengungkapkan bahwa ada beberapa prevalensi ataupun frekuensi terjadinya kehamilan multiple. Yang pertama adalah kehamilan multiple gemly, kondisi 2 janin ya. Nah, di sini perbandingan daripada kehamilan gemly ataupun prevalensi gemly itu adalah 1:89 kehamilan gemly. Nah, yang kedua adalah kehamilan multiple triplet dengan 3 buah janin di dalam uterus. Nah, di sini untuk prevalensinya adalah 1:892. Lalu kemudian yang ketiga adalah kehamilan 2 druplet, yaitu dengan 4 janin. Di sini perbandingannya adalah ataupun prevalensinya adalah 1:893 kehamilan 2 druplet. Kehamilan twin duplet
Nah, kehamilan duin duplet ini ada 5 janin. Nah, di sini perbandingannya adalah 1:894 kehamilan duin duplet. Lalu kemudian yang terakhir adalah sextuplet menurut Helen. Jumlah janinnya adalah 6. Nah, untuk sextuplet perbandingan ataupun prevalensinya adalah 1:895 kehamilan sextuplet. Nah, itulah dia menurut seorang peneliti yang bernama Helen memberikan prevalensi ataupun frekuensi terhadap angka kejadian kehamilan ganda ataupun kehamilan multiple pada wanita. Lalu kemudian ada beberapa jenis-jenis dari kehamilan gemeli. Yang pertama adalah kehamilan gemeli monozigotik, biasa disebut dengan kehamilan kembar identik. Lalu kemudian yang kedua adalah gemeli dizigotik. Nah, di sini biasa disebut dengan kehamilan kembar non identik. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah joint twins. Nah, di sini kondisi gemelinya adalah kembar siam. Miss akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara kehamilan gemeli monozigotik dan kehamilan gemeli dizigotik. Nah, jadi untuk kehamilan gemeli monozigotik ataupun kehamilan gemeli yang identik. Nah, kita mau review dulu ya, Miss ajak kalian untuk review tentang proses terjadinya pembuahan ataupun kehamilan pada pertemuan pertama, pembelajaran pertama sama Ibu Wigum. Jadi ketika terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum, itu ada satu sperma dan satu ovum ya, terjadi di tuba falopi kan. Setelah terjadi pertemuan di tuba falopi, terbentuklah zigot, memasuki fase morula, lalu masuklah ke fase blastula. Sel blastosit ini sudah harus turun ya ke dalam uterus. Jadi ketika turun, nah, sel blastosit ini setelah sampai di endometrium akan membelah menjadi 2. Normalnya sel blastosit ini akan membelah menjadi 2. Yang pertama itu menjadi outer cell James layer, yang kedua adalah menjadi inner cell James layer. Ibu-ibu boleh flashback kembali ya, boleh lihat catatannya. Nah, untuk outer cell James layer ini seharusnya nanti akan menjadi plasenta. Lalu kemudian inner cell James layer nanti yang akan menjadi janin. Nah, untuk kehamilan kembar monozigotik, masalahnya adalah di pembelahannya. Nah, inner cell James layer ini membelah kembali sehingga janinnya menjadi 2. Jadi, untuk kembar monozigotik ataupun gemeli monozigotik, plasentanya 1, sedangkan janinnya ada 2. Nah, seperti itulah. Nah, apa sih resiko terjadinya kehamilan monozigotik ini? Bisa terjadi kembar siam. Nah, itu tadi jenis-jenis daripada kehamilan gemeli ada kembar siam tadi ya Miss bilang. Jadi apabila kedua janin yang telah membelah ini tadi tidak membelah dengan baik, maka bisa terjadi yang namanya dempet. Nah, itulah yang disebut dengan kembar siam. Tapi ada juga yang bisa membelah dengan baik sehingga terpisah antara janin pertama dengan janin kedua. Tapi tetap yang memberi asupan nutrisi dan darah itu adalah hanya 1 plasenta. Nah, itulah dia untuk kehamilan gemeli monozigotik. Lalu kemudian yang kedua adalah kehamilan gemeli dizigotik ataupun kehamilan gemeli yang non identik. Bagaimana sih patofisiologisnya? Nah, untuk kehamilan gemeli dizigotik, masalahnya adalah di dalam pembuahannya. Dimana biasanya kita tahu ya kalau yang namanya pembuahan itu yang terjadi sekali, karena ovum hanya diproduksi sekali. Hanya diproduksi 1 ovum setiap bulan. Nah, bisa aja ovarium kita mengeluarkan lebih dari 1 ovum. Misalnya ketika terjadi koitus antara pasangan suami istri, telah dibuahilah 1 ovum oleh sperma, lalu kemudian beberapa jam lagi terjadi pembuahan, kemudian terjadi koitus lagi, nah bisa aja terjadi pembuahan yang kedua, atau beberapa minggu lagi masih bisa terjadi yang namanya pembuahan kembali, maka terjadilah kehamilan gemeli. Seperti itulah untuk kehamilan gemeli yang dizigotik. Nah, perbedaannya hanya sekali lagi, apa yang membedakan monozigotik itu masalahnya di pembuahan, tetap yang membuahi hanya 1 ovum, tetap 1 ovum hanya dibuahi oleh 1 sperma. Sedangkan untuk kehamilan dizigotik terdapat 2 ovum dan juga terdapat 2 sperma sehingga masing-masing membuahi 1 seperti itu. Jadi bisa harap kalian sudah mengerti mengenai perbedaan antara gemeli yang monozigotik dengan yang dizigotik. Di dalam kehamilan gemeli ada yang namanya superfekundasi, ada yang namanya superfekundasi, dan yang kedua adalah superfetasi. Nah, apa itu superfekundasi? Untuk superfekundasi ini adalah suatu proses pembuahan yang dikeluarkan pada 2 ovulasi yang sama, namun dibuahi pada 2 koitus yang berbeda. Di mana koitusnya itu dilakukan dalam jarang waktu yang pendek, dan ini sangat
Dan menurut teori antara superfekundasi dengan dizigotik itu agak sedikit sulit untuk dibedakan. Lalu kemudian yang kedua adalah superfetasi. Nah, untuk superfetasi adalah kondisi kehamilan kedua yang terjadi beberapa minggu ataupun beberapa bulan kemudian dari pembuahan pertama. Dimana misal ketika terjadi koitus pertama sekali sudah terjadi pembuahan, yang seharusnya tidak mungkin lagi ya terjadi yang namanya ovulasi untuk beberapa minggu atau bulan-bulan berikutnya. Namun dalam superfetasi ini bisa saja terjadi. Untuk superfetasi ini belum pernah dibuktikan pada manusia, tapi sudah pernah dibuktikan pada hewan yaitu kuda. Nah, itulah dia perbedaan antara superfekundasi dengan superfetasi. Lalu kemudian bagaimana mengenai pertumbuhan janin pada kehamilan gemeli? Nah, sudah pasti ya untuk kehamilan gemeli dengan kehamilan normal pertumbuhan janinnya pasti akan berbeda. Untuk kehamilan normal di mana kita tahu bahwa berat badan bayi lahir itu adalah 2.500 hingga 4.000 gram ataupun 2,5 sampai 4 kg. Tapi untuk kehamilan gemeli itu tidak akan pernah biasanya di bawah 2.500 karena kenapa kita tahu bahwa untuk kehamilan gemeli itu janinnya ada 2, jadi asupan nutrisi darah yang diambil dari ibu itu pasti jauh lebih banyak dan sehingga berefek pada pertumbuhan kedua janinnya. Jadi kalau selama ini banyak orang yang menginginkan sekali, mengidam-idamkan sekali kehamilan normal ini, kehamilan gemeli ini, kita harus benar-benar memikirkan dengan matang sekali ya ibu-ibu mengenai kehamilan gemeli ini karena resikonya besar sekali. Bahkan jelas ya untuk kehamilan gemeli itu tidak bisa ditolong secara normal, harus melakukan yang namanya operasi sesar. Jadi banyak efek ataupun banyak faktor resiko apabila terjadi persalinan dengan gemeli. Di antaranya itu adalah bisa terjadi perdarahan, kemudian bisa terjadi partus macet ataupun partus lama. Lalu pun bisa terjadi kala memanjang, bisa terjadi juga preeklamsi saat kehamilan karena kondisi ibu yang harus memberikan ataupun mengasup darah itu jauh lebih banyak dan jauh lebih besar kepada kedua janin yang ada. Jadi seperti itulah dia mengenai pertumbuhan janin dan resiko yang mungkin saja terjadi untuk kehamilan gemeli. Jadi nggak seenak itu ya. Mungkin emangnya lucu ya punya anak kembar, tapi resikonya besar sekali terutama pada si ibu. Seperti itu. Nah, oke baiklah, jadi itulah dia pembelajaran kita hari ini tentang gemeli. Miss harap semuanya mengerti dan apabila ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan langsung melalui WA. Jadi Miss akan jawab di situ. Jadi mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini tentang ataupun kehamilan gemeli. Jadi sekali lagi Miss harap kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Sekalipun ada di rumah ataupun bekerja, tetap stay safe dan jaga protokol kesehatan. Mungkin ini aja pertemuan kita di mata kuliah teknik isu maternal dan neonatal. Dan Miss ucapkan terima kasih. Miss akhiri, selamat pagi.